Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami hingga saat ini. Juga Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, Engkau menyertai kami sehingga kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa, pada malam hari ini sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami layak mendengar serta mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini dari 1 Petrus 3 ayat 13 hingga ayat 22. Ayat pembimbing renungan ayat 13. Begini firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Demikian firman Tuhan. Setia berbuat baik. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, menderita karena melakukan yang salah adalah wajar dan masuk akal. Oleh karena itu, hukum tabur tuai pasti akan berlaku. Karena kelakuan yang salah, perbuatan yang salah pasti akan menerima konsekuensinya. Apakah itu hukuman atau ada ganjaran di dalamnya. Tetapi sangat sulit diterima akal jika seseorang harus merasakan penderitaan, harus merasakan kesakitan, harus menerima ganjaran, tetapi bukan karena kesalahannya, bukan karena melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak baik, walaupun itu nyata terjadi. Mungkin kita, ketika kita menderita tetapi bukan karena kesalahan kita akan protes. Sebab bukan karena kesalahan kita menderita. Dan secara logika kita akan berpikir, jika kita berbuat baik, apakah mungkin masih ada orang yang berbuat jahat terhadap kita? Jika kita berbuat baik, apakah mungkin kita akan mengalami penderitaan atau pergumulan? Nas ini dituliskan oleh Petrus untuk meneguhkan orang-orang Kristen supaya mereka tetap berbuat baik meskipun harus menderita. Petrus menguatkan orang-orang Kristen untuk tidak takut melakukan hal-hal yang baik, sekalipun mereka dianiaya, sekalipun mereka menerima penyiksaan daripada pemimpin-pemimpin kekaisaran Romawi, dan tentunya orang-orang yang anti Kristus atau yang tidak menerima ajaran-ajaran tentang Kristus. Oleh karena itu, melalui Petrus yang memberikan peneguhan, yang memberikan kekuatan kepada orang-orang Kristen untuk terus setia melakukan yang baik dan menjauhkan diri dari pembalasan. Terus melakukan yang baik, terus melakukan apa yang diperintahkan seturut dengan Injil Kristus dan tidak melakukan pembalasan. Sebab apa? Firman Tuhan di sini mengatakan, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap engkau jika engkau rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sekalipun kamu menderita karena kebenaran, sekalipun kamu menderita karena berbuat baik, sekalipun engkau menderita karena melakukan Injil dan memberitakan Injil Kristus, kamu akan berbahagia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus menjadi teladan. Kristus sebagai jati diri dan identitas orang-orang Kristen. Kristus yang telah terlebih dahulu menderita karena berbuat baik, namun itu dikehendaki Allah untuk kebaikan bagi semua umat manusia. Penderitaan yang dialami oleh Kristus membawa sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan bagi setiap orang. Inilah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Meskipun kita menderita oleh karena perbuatan baik, maka kita juga akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kehidupan, terlebih keselamatan. Sebab kita tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan adalah benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan pergumulan, penderitaan, kesusahan kita alami dalam kehidupan kita, meskipun itu tidak disebabkan oleh karena perbuatan kita, tidak disebabkan karena pelanggaran kita, namun kita diizinkan untuk menghadapi itu, sebab di sanalah kita akan semakin teruji apakah kita tetap bertahan di dalam iman kita dalam menghadapi setiap pergumulan. Dan hal-hal yang baik tentu tetap kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pernah goyah ketika melihat orang lain yang melakukan kejahatan seolah-olah hidupnya sukses, seolah-olah hidupnya berhasil, seolah-olah hidupnya baik. Sebab itu tetaplah lakukan kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan pasti kita juga akan mendapatkan kebaikan yang daripada Tuhan, dan sukacita akan dianugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang memberikan kami kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan persoalan dalam hidup kami, meskipun pergumulan dan penderitaan itu bukan karena pelanggaran kesalahan yang kami lakukan, tetapi Engkau izinkan kami supaya kami tetap setia melakukan yang baik, dan Engkau Tuhan yang melihat dan memperhitungkan setiap perbuatan-perbuatan kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur, kami memohon sertailah kami sepanjang malam nanti, dan pulihkan kekuatan semangat kami hingga kami boleh beristirahat dengan tenang sepanjang malam ini, dan esok pagi kami boleh bangun menikmati kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.